Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video saya belajar. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang materi database kelas 11. Setelah sebelumnya kita membahas tentang ERD, di video kali ini kita akan membahas mengenai tipe data pada basis data. Dalam basis data nanti kita akan memiliki tabel. Apa itu tabel? Tabel ini nanti digunakan untuk menyimpan suatu data. Dia akan terdiri dari sebuah kolom dan baris, beberapa kolom, mohon maaf. Jadi dia nanti terdiri dari kolom dan baris. Setiap kolom akan mendefinisikan data yang mempunyai tipe khusus. Setiap baris nanti akan berisi sebuah record, dan dalam sebuah database dia biasanya akan terdiri lebih dari satu tabel yang mungkin berbeda ukuran dan lain-lainnya. Sama halnya dengan di bahasa pemrograman, di coding kita harus menentukan sebuah tipe data. Begitupun dalam basis data kita nanti harus menentukan tipe data dari data yang akan kita simpan dalam database itu. Secara kelompok besar ada 3 jenis tipe data yang didukung oleh MySQL. Jadi kita akan fokuskan bahasan kita di MySQL. Setiap nanti database management system, setiap DBMS akan berbeda tipe data spesifiknya, tetapi tipe data besarnya kurang lebih akan sama seperti ini. Dia akan punya tipe data string, tipe data numerik atau angka, dan tipe data date and time atau tanggal dan juga waktu. Yang pertama untuk tipe data string, ini ada dua, ada char, ada varchar, dan ada sebenarnya satu lagi ada text ya. Jadi selain char dan varchar itu akan ada juga tipe data text. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah pada tipe maksimal lengthnya atau panjang maksimalnya. Untuk char itu dia 255 lengthnya, sementara untuk yang varchar dia bisa sampai dengan 65.535. Kemudian kalau kita menggunakan, ini perbedaannya, kalau kita menggunakan tipe data char, ketika kita menggunakan tipe data char, maka panjangnya selalu statis. Jadi kalau kita pakai char, maka kalau memang kita setnya kalau kita sudah set panjangnya 5, maka dia akan menggunakan 5 walaupun nanti si data itu panjangnya tidak lebih dari 5. Sementara kalau kita menggunakan varchar, maka varchar ini dia akan menyesuaikan dengan isi data. Jadi ketika walaupun kita set lengthnya misalkan 10, kemudian diisinya oleh 5, maka si varchar ini dia akan menyesuaikan. Jadi ibaratnya tidak akan ada yang kosong. Contohnya di sini misalkan untuk ini ketika kita menentukan char 4, ketika nilainya kosong maka si storage-nya tetap 4 byte karena dianggap ada 4 karakter. Kemudian ketika dia diisi hanya 2 karakter pun tetap storage-nya 4 byte. Sementara ketika kita menggunakan tipe data varchar, walaupun kita sudah tentukan lengthnya 4, tetapi ketika dia diisi oleh misalkan ini ketika dia diisi oleh string kosong, storage-nya hanya 1 byte. Kalau dia diisi oleh 2 karakter, storage-nya digunakan 3 byte. Jadi ini akan lebih menguntungkan ketika kita menggunakan tipe data varchar. Itulah mengapa kita lebih sering menggunakan tipe data varchar untuk karakter yang nilainya akan berubah, kecuali apabila kita menggunakan misalkan menyimpan data jenis kelamin. Jenis kelamin ini hanya akan diisi oleh 1 karakter. Kalau tidak L maka dia P. Maka biasanya kita akan menggunakan tipe datanya char karena sudah pasti isinya harus antara 2 ini. Masih di tipe data string, ada text dan ada blob. Blob ini adalah binary large object. Jadi dia
sebetulnya merupakan objek dari binary object. Itu bisa saja gambar, bisa saja teks besar. Kita bisa di tipe terbaru itu kita bisa menyimpan si file tersebut dalam bentuk BLOB, yaitu binary large object. Kita lihat di sini ada tiny text dan tiny blob. Ini maksimal lengthnya, ada teks, ada medium text atau medium blob, dan ada long text dan long blob. Nah, untuk teks itu dapat diindeks dan bisa mencari pencarian full teksnya, sementara kalau blob katanya tidak bisa. Yang sering kita gunakan, biasanya kita menggunakan teks, misalkan untuk isi berita, kita akan menggunakan tipe datanya teks. Kalau kita melihat sebuah website, misalkan dia di dalamnya ada beritanya, maka isi berita ini biasa disimpan di database sebagai teks. Kalau blob biasa kita gunakan untuk menyimpan foto misalkan. Tetapi ini tergantung si server. Kalau servernya bagus, dia biasa menggunakan si tipe data blob ini. Tetapi seringkali untuk image biasanya kita simpan hanya URL-nya saja atau lokasi dari si image-nya. Si image-nya sendiri disimpan di server database-nya berupa file, tidak disimpan di dalam database-nya. Tipe data yang kedua adalah tipe data numerik atau angka. Ini masih dibagi-bagi. Yang pertama ada integer atau bilangan bulat, mulai dari tiny integer sampai dengan big integer. Ditulisnya big int. Dia dibedakan dari bytes-nya. Kemudian untuk integer ini dia punya dua jenis, ada signed dan ada unsigned. Unsigned ini kalau maksud ini adalah bertanda. Bertanda itu dia bisa ada negatifnya. Sehingga ketika tiny integernya dia ditentukan sebagai sign, maka dia bisa digunakan menyimpan dari negatif 128 sampai dengan 127. Sementara kalau tipenya unsigned tidak bertanda negatif, maka dia bisa digunakan menyimpan nilai 0 sampai dengan 25. Begitupun dengan small integer dan seterusnya. Ada signed dan ada unsigned. Yang membedakan adalah kalau signed dia bisa menggunakan tanda negatif. Sementara kalau unsigned dia tidak bisa menggunakan tanda negatif, sehingga ini bisa menyimpan sampai dengan 65.000. Jadi jumlah datanya sama, bisa menyimpan 65.536 data. Tetapi kalau yang sign, karena dia ada nilai negatif, maka dia akan menyimpan nilai ini. Sehingga nanti ini akan menentukan ketika kita menentukan tipe data. Ini akan berpengaruh. Ketika kita misalkan menyimpan data dalam tiny integer dengan tipe sign, kita tidak akan bisa menyimpan nilai 130. Tetapi kalau kita menggunakan tipe datanya adalah si unsigned, berarti kita bisa menyimpan nilai 130. Oke. Selanjutnya untuk tipe datanya berlaku hal yang serupa. Dia hanya dibedakan dari signed dan unsigned. Jadi kita bisa menentukan kita mau menyimpan, kalau kita mau menyimpan bilangan dengan tanda negatif, kita tentukan dia sebagai sign. Nah, ini tadi sebaliknya, ketika misalkan saya mau menyimpan nilainya ketika saya sudah menentukan dia unsigned, lalu saya ingin menyimpan nilai 130, maka ini bisa kita simpan di sini. Tetapi sebaliknya, ketika kita kemudian ingin menyimpan nilai yang ada tanda negatif, ya negatif 1 misalkan, maka kita tidak akan bisa menyimpan di tipe data ini. Masih di tipe data numerik, ada tipe pecahan atau floating point. Ini ada dua jenis, ada 3, maaf, ada float, ada double, dan ada desimal. Dibedakan dari ukuran yang bisa dia tampung ya. Untuk float dia maksimal dia 4 byte, untuk double dia 8 byte. Ini bilangan yang bisa di covernya. Jadi kalau kita mau menyimpan nilainya lebih dari ini, kita harus menyimpan dalam bentuk double. Berikutnya tipe data tanggal. Kita bisa menyimpan dia baik berupa tanggalnya saja, berarti tipe datanya date. Kalau kita ingin menyimpan waktunya saja, kita simpan dalam time. Kalau mau menyimpan tanggal dan juga waktunya sekaligus, kita tentukan tipe datanya adalah date time. Kalau kita mau menyimpan tahunnya saja, kita bisa simpan sebagai year. Kemudian kalau kita akan menyimpan waktu detail, dia sampai dengan second, ini bahkan dia bisa sampai millisecond, kita akan simpan sebagai timestamp.
Nah, selain tipe data yang tadi, kita juga ada tipe data yang lain. Ada tipe bit, enum, dan set. Tipe data bit, dia hanya bisa menyimpan nilai 1 bit saja, sehingga dia kita lihat secara default tipe datanya memiliki panjang 1 bit. Tipe data bit bisa untuk menyimpan sekumpulan nilai yang berisi 2 kumpulan. Jadi dia hanya bisa menyimpan true, false, 0, 1, dan on, off. Ini jarang kita gunakan. Ini contohnya kita bisa menyimpan nilai binary. Kemudian kalau yang berikutnya adalah tipe data enum. Ini kita akan menyimpan menyimpan banyak nilai di satu kolom, di satu sel, di satu sel data kita akan menyimpan lebih dari satu nilai. Misalkan ini kita punya pilihan 1, pilihan 2, pilihan sekian misalkan. Jadi kita bisa menyimpan langsung dalam dalam satu selnya. Kalau di programming ini serupa dengan array. Jadi dia ditaruh sebagai array dalam satu sel database. Nah, tetapi dia hanya bisa menyimpan data yang sudah didefinisikan saja. Ini contohnya. Misalkan kita sudah menentukan enum ini nanti hanya bisa diisi putih, merah, biru, dan hitam. Kemudian kita akan masukkan nilai putih ke dalam tabelnya. Ini masih oke. Kemudian ketika kita akan isikan hijau, dia tidak akan bisa. Dia tidak akan bisa menyimpan nilai tersebut. Saya kembali ke enum ya. Kalau di definisi ini, mohon maaf, untuk enum ini dia hanya bisa menyimpan 1 ya. Tetapi dia hanya boleh diisi oleh nilai yang sudah kita define saja. Itu untuk enum, mohon maaf ya. Jadi enum itu kita hanya bisa mengisi satu nilai dari nilai yang sudah di-define. Ini yang sudah di-define adalah ini, maka dia tidak bisa menyimpan nilai hijau. Tetapi disimpannya tetap hanya boleh menyimpan satu nilai saja. Nah, yang bisa menyimpan lebih dari satu nilai adalah set. Jadi kita bisa menyimpan lebih dari satu nilai di tipe data set. Contohnya ini misalkan kita sudah tentukan bahwa tipe data set ini putih, merah, biru, dan hitam. Nah, ini putih. Kita bisa menyimpan putih, biru, hitam, merah, biru, merah, putih. Jadi ini kita bisa menyimpan lebih dari satu nilai saja. Kalau tadi yang enum kita hanya bisa menyimpan satu nilai, tetapi harus terdaftar di data yang sudah di-define di enum tersebut. Kemudian cara kita menentukan tipe data adalah kita harus menentukan data tersebut akan diisi oleh apa. Misalkan saya punya entitas siswa. Saya akan misalkan punya tipe datanya adalah siswa. Maaf, ini agak kurang enak, sebentar saya buka. Baik, misalkan saya akan punya datanya punya entitasnya adalah siswa. Atributnya adalah NIS, lalu misalkan tempat lahir, lalu tanggal lahir. Nah, ketika kita akan menentukan tipe datanya, maka kita akan melihat untuk NIS ini akan diisi nilainya apa. Kita tahu bersama NIS itu misalkan adalah 11, 12, 1001 dan seterusnya. Ini berarti nilai inilah yang akan kita pertimbangkan, bukan nilai ini ya. Jadi bukan nama atributnya, tetapi atribut tersebut akan diisi oleh apa. Yang seringkali terjebak adalah seringkali kita berpikirnya bahwa tipe data ditentukan dari si nama atributnya. Ini salah. Yang benar adalah kita akan menentukan tipe data dari data yang akan mengisi atribut tersebut. Berikutnya misalkan untuk tempat lahir.
ini akan diisi datanya oleh data seperti apa. Ini pasti datanya misalkan datanya adalah Jakarta, Bandung, kemudian misalkan Cimahi. Yang kita lihat yang ini, bukan yang ini ya. Kemudian untuk tanggal lahir akan diisi apa? Misalkan akan diisi dengan 1 Januari 2000 misalkan, atau akan diisi dengan 17 Agustus 1945. Maka inilah yang akan kita jadikan pertimbangan menentukan tipe data ketika membangun database tersebut. Artinya NIS ini tipe datanya kita boleh tentukan apakah mau pakai integer atau tidak. Kalau kita pakai integer boleh. Kita bisa ini menyimpan data ini sebagai integer. Kemudian kalau varchar apakah boleh? Boleh. Berarti kita asumsikan dia sebagai teks. Apakah tidak salah kita menyimpan data sebagai varchar walaupun bilangannya angka? Tidak masalah selama dia tidak kita operasikan. Misalkan tidak kita jumlahkan, tidak kita bagi, tidak kita kurangi dan seterusnya. Jadi dia diperlakukan memang sebagai ID saja, bukan sebagai angka. Yang tidak boleh adalah misalkan saya punya datanya berupa harga. Harga ini karena dia akan dihitung, misalkan dicari rata-ratanya, akan didiskon, berarti dikurangi, berarti kita harus simpan dia sebagai integer, bukan sebagai varchar. Untuk kasus ini kita bisa simpan baik sebagai integer atau sebagai varchar. Berikutnya untuk Jakarta, Bandung, Cimahi ini juga kita akan simpan sebagai teks. Kita bisa simpan sebagai varchar. Kita tinggal menentukan nanti lengthnya saja atau panjangnya saja. Kalau ini biasanya dia fix, kalau di situ biasanya tipe datanya tetap. Kita tinggal tentukan mau berapa nilai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini berarti nanti lengthnya 8. Kalau untuk tempat lahir kita tentukan kira-kira yang paling panjang itu berapa karakter sih si teksnya ini. Kita bisa mengambil nilai yang maksimal dari data yang akan mengisi di kolom ini. Selanjutnya untuk tanggal lahir, yang kita lihat ingat bukan ini ya, bukan ini. Bukan tanggal lahir itu teks, tetapi yang akan mengisi nilai ini adalah ini. 1/1/2000 kemudian 17 Agustus 45. Ini adalah kita akan simpan datanya sebagai date, sebagai tanggal. Jadi sekali lagi yang kita tentukan adalah data yang akan mengisi si nilai tersebut, bukan data yang bukan nama atau bukan atribut dari si data tersebut. Saya berikan contoh yang lain. Contoh lain misalkan apa ya? Misalkan kita punya entitasnya adalah, kemarin ada yang misalkan kita ambil contoh di film ya, film. Entitasnya film. Ini dia akan punya atributnya adalah ID film, misalkan ini nomor atau nomor film. Kemudian kita akan punya judul film. Kita akan punya misalkan tanggal rilis, durasi misalkan, kemudian produser atau si perusahaan filmnya. Nah kita akan tentukan sekarang ID film akan diisi apa nanti. Ini akan diisi misalkan kodenya misalkan 12001. 12 ini misalkan tahun dia rilis misalkan. Lalu judul film akan diisi apa? Judul film akan diisi ya misalkan Gundala dan seterusnya. Tanggal rilis akan diisi tanggal dia dirilis di pasaran, misalkan mulai tanggal 21 November 2022. Lalu yang durasi ini akan diisi dengan berapa jam tayangnya, misalkan 2 jam 9 menit 0 detik misalkan. Ini akan diisi oleh durasi. Produser akan diisi apa? Produser akan diisi misalkan Warner Brothers atau misalkan Marvel dan seterusnya. Nah kita harus menentukan tipe datanya berdasarkan data yang mengisi ya. Jadi ini, kemudian ini dan ini. Sehingga nanti ID film tipe datanya adalah kita bisa pakai integer boleh. Judul film kita akan pakai
varchar. Tanggal rilis kita bisa pakai date. Durasi kita akan bisa pakai time. Kemudian produksi kita akan gunakan varchar. Jadi sekali lagi kita akan menentukan tipe data berdasarkan data yang akan mengisi. Kemungkinan data yang akan mengisi semua kemungkinan. Misalkan ada nggak judul film yang misalkan dia angka? Ya pasti ada. Tetapi kan tidak semua judul film isinya angka. Berarti kita harus setnya sebagai varchar, bukan sebagai integer. Seperti itu cara kita menentukan tipe data untuk database. Nah sekarang tugasnya. Tugas kalian apa? Tugas kalian adalah melanjutkan apa yang sudah kalian rancang di pertemuan sebelumnya. Untuk bisa memahami, kalian sudah punya, kemarin sudah menentukan entitas dan atribut. Tetapi saya lihat belum menentukan tipe datanya. Maka tugasnya adalah dari desain yang sudah kalian rancang. Jadi dari daftar entitas yang sudah dibuat sebelumnya, di tugas sebelumnya, tambahkan tipe data pada setiap atribut. Di tugas sebelumnya misalkan kita sudah punya kasusnya, misalkan kasus kereta. Ini misalkan kalian memilih tiket kereta. Ini di tugas kemarin ya. Di tiket kereta ini kalian menentukan misalkan sudah menuliskan di jawaban minggu sebelumnya bahwa entitas yang pertama adalah misalkan penumpang. Lalu kalian di sana menuliskan bahwa atributnya adalah ada nama, misalkan, lalu ada usia, misalkan, lalu ada alamat, misalkan. Nah ini silahkan kalian tentukan. Tambahkan di sebelah kanannya adalah tipe datanya. Ini misalkan namanya varchar. Berapa nih? Misalkan lengthnya adalah 30. Lalu usia ini tipe datanya apa? Misalkan kalian tentukan ini sebagai integer. Tinggal menambahkan saja di tugas kalian sebelumnya. Alamat ini akan kita simpan misalkan sebagai teks. Seperti itu. Jadi tugas kalian sebetulnya hanya melanjutkan tugas sebelumnya. Jadi di penugasan sebelumnya kalian cek kembali, kalian tambahkan di sebelah kanan atribut dari setiap entitas, tipe datanya. Berarti ini adalah akhir dari video kali ini. Tugasnya jangan lupa untuk dikerjakan agar kalian lebih paham. Silahkan juga kalian cari sumber-sumber belajar lain yang bisa kalian pahami, tidak mengandalkan video ini. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di video selanjutnya.